lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan membahas pengantar farmakoepidemiologi, dan video ini ditujukan untuk mata kuliah farmakoepidemiologi untuk kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, pada pertemuan kali ini di minggu kedua kita akan membahas tentang sedikit definisi atau bagaimanakah ilmu farmakoepidemiologi itu, dan sekaligus kaitannya dengan ilmu lain yakni clinical pharmacology dan juga epidemiologi. Nanti video ini pertemuan ini akan terbagi menjadi 4 video. Di video pertama kita akan bahas definisi dan farmakoepidemiologi serta clinical farmakologi. Kemudian di video kedua tentang sejarah farmakoepidemiologi secara singkat gitu. Kemudian yang video ketiga akan singkat membahas kontribusi farmakoepidemiologi untuk ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip di ilmu epidemiologi yang digunakan di dalam studi farmakoepidemiologi. Baik, langsung ke definisi. Didefinisikan dari buku referensi yang dipakai tadi di buku judulnya Farmakoepidemiologi, itu langsung to the point, dengan editor Pak Brian L. Strom dan juga teman-temannya Stephen Ekimo dan Saint Hennessy. Kita gunakan referensi tersebut dan juga buku textbook of Pharmacoepidemiology yang lebih singkat, dan juga drug utilization, Introduction to Drug Utilization Studies yang bisa diakses secara free karena disusun oleh WHO atau WHO. Baik, definisi farmakoepidemiologi. Pharmacoepidemiology is the study of the use of and the effects of drugs in large number of people. Jadi farmakoepidemiologi secara khusus mengkhususkan diri untuk mengkaji tentang penggunaan obat, ilmu tentang penggunaan obat dan juga efek obatnya dengan populasi, dengan jumlah pada populasi atau dengan jumlah data yang besar gitu. Baik, kalau definisi ini masih belum cukup meyakinkan, lalu apa bedanya dengan misalnya clinical pharmacology atau farmakologi yang diterapkan secara klinis pada pasien gitu ya. Nanti kita lihat. Definisi alternatif dari farmakoepidemiologi adalah aplikasi metode-metode dari epidemiologi di area clinical pharmacology. Apa itu? Nanti kita lihat juga ya, epidemiologic methods seperti apa nanti di video keempat, dan juga clinical pharmacology. Baik, di sini disampaikan secara singkat ya epidemiologi. Nanti saya ulang lagi di belakang. Epidemiology is the study of the distribution and determinants of diseases in populations. Jadi di sini ada 4 kata yang perlu kita ingat-ingat ya. Jadi epidemiologi itu, kalau epidemiologi tok ya, nggak pakai farmako, itu mengkhususkan diri pada distribusi ya, dan juga determinan itu kalau di breakdown itu jadi faktor-faktor risiko gitu ya dari suatu penyakit di populasi. Jadi fokusnya itu di penyakit. Yang dilihat dari apa? Yang dilihat dari penyakit apa di epidemiologi itu adalah distribusi dan determinannya. Dan yang menjadi sampel adalah populasi. Yang ingin dilihat adalah bagaimana penyakit tersebut di populasi. Nah, ini jelas dari nama sudah agak atau fokus agak berbeda begitu ya, karena di farmakoepidemiologi membahas tentang obat ya, bagaimana obat digunakan dan juga efeknya. Kalau mau di breakdown juga efek yang baik maupun efek yang buruk ya, efek yang menguntungkan maupun efek yang merugikan begitu ya di populasi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau farmakologi sendiri adalah
ilmu tentang efek obat. Nah, kalau clinical pharmacology Anda tahu bisa mengira-ira ya, berarti studi tentang efek obat pada manusia. Ya, clinical pharmacology pada manusia. Oke. Jadi farmakologi teorinya, aplikasinya pada manusia namanya clinical pharmacology. Nah, ini tadi kalau diramu ya, epidemiologi dan clinical pharmacology ini menjadi farmakoepidemiologi. Nah, ini sedikit saya singgung tentang sejarah epidemiologi. Ya, salah satu atau mungkin hanya perkenalan aja ya. Ini adalah Pak John Snow ya, dia adalah bapak ilmu epidemiologi modern ya. Dia terkenal karena memecahkan kasus kolera ya, sumber atau penyebab kasus kolera di London tahun 1854 gitu. Sedikit sejarah ya tentang itu. Jadi waktu itu ada outbreak kolera. Sebenarnya kolera di mana-mana ya, karena itu menjadi pandemi gitu ya. Sekarang kita mengalami pandemi, dulu juga ada pandemi kolera gitu ya, di mana-mana. Nah, waktu itu kolera di Pak John Snow ini mencoba mendata ya siapa saja. Dia berhipotesis bahwa penyebab kolera ini adalah air ya, bisa ditemukan di air. Nah, berarti dicari sumber airnya itu di mana, atau orang mengkonsumsi air dari mana. Nah, pada zaman itu di London itu orang mengambil air dari pompa-pompa air yang ada di tempat-tempat umum. Nah, kemudian dari beberapa yang diselidiki ya, dari penyelidikannya atau dari penelitiannya diketahui bahwa sumber kolera tersebut ada di pompa air di Jalan Broad Street ya, Broad Street itu di sebelah kanan ada petanya gitu. Itu fotonya di zaman sekarang itu. Jadi pompa air itu bersejarah gitu ya, memiliki kaitan sejarah dengan epidemiologi. Baik, itu singkat cerita tentang sejarah epidemiologi begitu. Nah, sekarang kita akan membahas farmakoepidemiologi dan clinical pharmacology ya, clinical pharmacology. Clinical pharmacology ya, fokus utamanya ya, fokus sentralnya adalah terapi yang individualized atau yang disesuaikan dengan kebutuhan individual atau kondisi individual dari pasien. Nah, karena fokusnya di sana, dia membutuhkan pengetahuan tentang rasio risiko dan manfaat ya, yang spesifik terhadap pasien. Dan jadi sangat penting pada di clinical pharmacology untuk memperhatikan kondisi pasien yang ada itu seperti apa gitu ya. Jadi misalnya apakah kondisi pasien pada saat sekarang ini kan penyakit itu seringkali muncul terutama di usia tertentu itu kan dalam bentuk komorbidnya, ada komorbid gitu ya. Atau maksudnya satu pasien punya penyakit yang baru dan juga punya penyakit penyerta begitu. Nah, sementara obat langsung membicarakan tentang obat ya, obat itu kan diciptakan dengan efek yang sepertinya waktu dikaji ya, sebelum di launching dan lain sebagainya itu kan digunakan untuk satu efek. Nah, bagaimana dengan efeknya ketika pasien memiliki kondisi tertentu? Nah, itu agak susah dijawab gitu ya, karena itu ada farmakoepidemiologi. Sebagai contoh real ya, misalnya pada pasien yang mengalami infeksi parah begitu dan juga punya gangguan hati yang parah dan juga gangguan ginjal renal. Nah, ada pertanyaan, apakah gentamisin merupakan pilihan yang bagus untuk menerapi infeksi tersebut? Ya, kita tahu bahwa gentamisin memiliki risiko kecil menyebabkan renal disease ya, memiliki efek pada ginjal. Nah,
pertanyaannya kemudian adalah pada pasien dengan serious liver impairment, gangguan hati yang parah, ya, apakah penggunaan gentamisin ini akan meningkatkan risiko keparahan dari pasien. Nah, farmakoepidemiologi ya diciptakan untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan data dari populasi, begitu ya. Jadi farmakoepidemiologi bisa menjadi umpan dengan metodenya ya, atau hasil dari penelitian farmakoepidemiologi bisa digunakan sebagai rujukan untuk clinical pharmacology. Tapi ya karena farmakoepidemiologi mengkhususkan diri untuk mengkaji populasi ya dalam jumlah yang relatif besar, belum tentu hasilnya itu betul-betul tepat ketika diterapkan pada pasien secara individual ya, karena bagaimanapun juga penelitian ya itu selalu tidak bisa menjawab kebutuhan individual yang custom kayak gitu ya manusia. Jadi mungkin untuk kondisi tertentu kita bisa mendapatkan jawaban dari ilmu pengetahuan, mungkin untuk kondisi yang lain kita masih dalam tanda tanya begitu. Baik. Nah, kadang-kala karena ini studinya di populasi belum tentu sangat tepat untuk kemudian diterapkan betul-betul di masing-masing individu. Tapi kita bisa mengira-ira, paling tidak memiliki estimasi, memiliki jawaban sementara begitu terkait dengan kondisi yang dialami pasien. Baik, kalau dilihat dari areanya, clinical pharmacology sama seperti farmakologi ya, basic farmakologi. Ya, jelas farmakologi mempelajari farmakokinetika dan farmakodinamika. Farmakokinetika itu gampangannya biasanya adalah bagaimana pengaruh tubuh terhadap obat, sedangkan farmakodinamika adalah pengaruh obat terhadap tubuh ya, bagaimana obat menimbulkan efek. Kalau farmakokinetika ya pasti pada parameter farmakokinetika ATME ya. Baik. Nah, farmakoepidemiologi juga mencakup atau juga membahas tentang ini, tapi ada perbedaannya, bahwa biasanya seperti misalnya parameter farmakokinetika atau detail mekanisme kerja obat di farmakodinamika itu tidak menjadi fokus perhatian, karena tadi studinya itu benar-benar di populasi yang besar gitu. Jadi detail terkait ini biasanya tidak menjadi prasyarat dari studi farmakoepidemiologi. Jadi ya, however, it does not normally involve or require the measurement of drug levels. Jadi nggak perlu sampai detail, misalnya ada pemantauan pasien sampai dengan kadar obatnya dalam darah itu berapa dan lain sebagainya. Kalau di clinical pharmacology itu perlu, tapi kalau di farmakoepidemiologi itu tidak perlu. Terlebih lagi farmakoepidemiologi itu pada awalnya dan di buku ini disebutkan terutama ya, primarily yang paling utama itu memperhatikan atau berfokus pada adverse drug effects atau efek yang merugikan dari suatu obat, atau biasanya yang kita kenal dengan efek samping. Meskipun ya ada, secara awam kita kenal dengan efek samping, tapi Anda sebagai seorang calon farmasis Anda harus tahu bedanya efek samping dengan adverse drug reaction. Agak berbeda ya, side effects dengan adverse drug reaction itu bisa dikatakan sebenarnya kalau detailnya ya berbeda jauh, tapi that's okay kalau misalnya itu kita bicarakan, tapi kita paham konteksnya bahwa itu berbeda gitu ya. Baik, nah maka farmakoepidemiologi dulu waktu awal muncul itu dalam bentuk atau disebut sebagai pharmacovigilance ya, pharmacovigilance. Tapi kemudian pharmacovigilance itu ilmu dan aktivitas yang mempelajari tentang adverse drug reactions. Nah, itu nanti besok kita bahas di pertemuan selanjutnya
ya. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman ketika pharmacovigilance ini yang adverse effect, pharmacoepidemiology kemudian meluaskan fokusnya juga di beneficial drug effects juga ya, beneficial drug effects, tambah juga farmakoekonomi. Nah, itu membentuk yang namanya farmakoepidemiologi ya, farmakoepidemiologi. Baik, demikian pengantar tentang definisi farmakoepidemiologi dan juga bagaimanakah kaitannya dengan clinical pharmacology ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang historical background ya dari farmakoepidemiologi itu seperti apa. Baik, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.